Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi badan usaha dalam perekonomian. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas konsep badan usaha, yang kedua jenis badan usaha, dan yang ketiga manajemen badan usaha. Sebelumnya kita telah belajar tentang lembaga keuangan, bank maupun non-bank. Dan pada video ini kita akan belajar badan usaha. Dalam perekonomian, adanya badan usaha dan berbagai lembaga keuangan merupakan komponen penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Salah satu peranan yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk badan usaha adalah dengan memberikan modal jangka panjang maupun modal jangka pendek untuk memperluas usahanya. Oke, kita bahas poin pertama, yaitu konsep badan usaha. Pengertian dari badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis, apa maksud dari kesatuan yuridis ekonomis? Artinya adalah individu maupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Jadi kita bisa mengartikan bahwa badan usaha itu merupakan individu atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Ciri-ciri dari badan usaha ini yang pertama adalah tujuan utama yang ingin dicapai adalah mencari keuntungan. Yang kedua, dalam proses pelaksanaannya membutuhkan modal dan tenaga kerja. Selama ini kita sering memahami bahwa badan usaha sama dengan perusahaan. Akan tetapi, terdapat perbedaan konsep antara badan usaha dengan perusahaan. Badan usaha artinya adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat untuk melakukan kegiatan produksi atau tempat mengolah faktor produksi secara efektif dan efisien. Berikut tabel perbedaan badan usaha dan perusahaan. Perusahaan terkait dengan teknik produksi, sedangkan badan usaha terkait dengan yuridis formal. Perbedaannya adalah berhubungan dengan kesatuan teknis. Yang kedua, perusahaan terkait dengan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha bertujuan menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi perbedaannya ada pada tujuannya. Kemudian, yang ketiga, perusahaan tidak selalu bersifat resmi atau formal, sedangkan badan usaha bersifat resmi atau formal. Perbedaannya terletak pada sifat di antara keduanya. Selanjutnya adalah kita bahas poin kedua, jenis badan usaha. Jenis badan usaha pertama berdasarkan lapangan usahanya. Berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan utamanya adalah mengambil langsung hasil alam atau memanfaatkan hasil alam yang tersedia dan langsung menjualnya. Contohnya adalah ketika nelayan yang menjual hasil tangkapannya, karena dia langsung mengambil dari alam dan langsung menjualnya. Yang kedua adalah badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengolah alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Yang ketiga, badan usaha industri atau manufaktur, merupakan badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah industri pengolahan baja. Badan usaha industri atau manufaktur adalah badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang keempat, badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dijual. Jenis usaha ini contohnya adalah kegiatan jual beli. Yang kelima, badan usaha jasa merupakan badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa atau menjual skill atau kemampuan kepada konsumen. Contohnya adalah seperti salon dan juga tempat pijit.
Jadi berdasarkan lapangan usahanya, badan usaha dibedakan menjadi 5. Ada badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, badan usaha industri atau manufaktur, badan usaha perdagangan, dan badan usaha jasa. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikannya, badan usaha dibedakan menjadi 3, yaitu badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN, yang kedua badan usaha milik daerah atau BUMD, dan yang ketiga badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian dari BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kalau BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan dari BUMN adalah yang pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Jadi, tujuan dari BUMN yaitu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Terdapat dua jenis dari BUMN. Apa saja jenis dari BUMN? Yang pertama adalah perusahaan perseroan atau disingkat dengan persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau negara ya, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Contoh dari BUMN Persero adalah PLN, PT KAI, dan Bank Mandiri. Yang kedua adalah perusahaan umum atau disingkat dengan Perum. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan berdirinya Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Contoh Perum ini adalah Pegadaian dan Perum Bulog. Jadi kalau perbedaan antara Persero dengan Perum adalah kalau Persero modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 50% sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan Perum seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Itulah perbedaan yang mencolok antara Perum dan juga Persero. Selanjutnya adalah peran BUMN dalam perekonomian. Secara umum, peran BUMN adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi secara umum peran dari BUMN ini adalah memajukan kesejahteraan seluruh rakyat.
Indonesia berdasarkan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN memiliki peranan yang pertama adalah berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Yang kedua, pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Dan yang ketiga, salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Jadi, peran BUMN dalam perekonomian nasional yang pertama menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat untuk kemakmuran masyarakat. Yang kedua, pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Dan yang ketiga, salah satu sumber penerimaan negara. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Jadi pelaksanaan peran BUMN ini hampir di seluruh sektor perekonomian. Selanjutnya adalah kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari BUMN. Yang pertama, keunggulan dari BUMN adalah beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Dan yang ketiga, memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Sedangkan kelemahannya, yang pertama adalah kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional, manajemen kurang profesional, penentuan keputusan lambat karena panjangnya birokrasi dalam pemutusan keputusan perusahaan, yang keempat seringkali sulit memperoleh keuntungan, bahkan terkadang perusahaan BUMN mengalami kerugian. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD pengertiannya adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Selain badan usaha milik daerah, kita juga familiar dengan kata perusahaan daerah. Sebagian orang mungkin menyamakan badan usaha milik daerah dengan perusahaan daerah. Namun apa itu pengertian dari perusahaan daerah? Perusahaan daerah merupakan semua perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maksud dari kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. Setiap daerah, baik tingkat pemerintah kota atau kabupaten maupun provinsi, dapat mendirikan BUMD, dan pendirian BUMD ini diatur dalam peraturan daerah atau Perda. Tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, tujuannya adalah memperoleh laba dan keuntungan. Jadi tujuan dari didirikannya BUMD memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kemudian menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk masyarakat, kemudian yang ketiga adalah memperoleh laba atau keuntungan. BUMD terdiri atas dua, yang pertama adalah perusahaan perseroan daerah, dan yang kedua adalah perusahaan umum daerah. Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh suatu daerah. Yang kedua, perusahaan umum daerah yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ini pengertiannya sama seperti jenis-jenis BUMN yang sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah apa peran BUMD dalam perekonomian.
Dalam perekonomian, BUMD berperan yang pertama sebagai sumber pendapatan daerah, yang kedua penyedia barang dan atau jasa bagi kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi daerah. Dan BUMD memiliki keunggulan dan kelemahan yang sama dengan BUMN, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya terkait dengan badan usaha milik swasta atau BUMS akan kita bahas di video selanjutnya. Supaya videonya tidak terlalu panjang, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang BUMS di part selanjutnya.